Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja dan kita diberikan kesehatan dan juga kelancaran di masa pandemi COVID-19 ini. Pada hari ini, kita akan belajar bagaimana cara membaca cepat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Dan pelajaran ini akan dibawakan oleh KKN Universitas Islam Indonesia Unit 229. Perkenalkan, nama kakak adalah Elvian Fauzi, berasal dari jurusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan dari Unit 229. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 10 SMA. Yang pertama ada kompetensi mendengarkan. Maksudnya mendengarkan adalah kita memahami siaran atau cerita yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi berbicara. Dalam hal ini kita bisa mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi melalui kegiatan berkenalan, berdiskusi, dan bercerita. Selanjutnya yaitu membaca. Membaca di sini adalah kita dapat memahami berbagai teks bacaan, baik itu sastra maupun non-sastra dengan berbagai teknik membaca. Kemudian yang keempat yaitu menulis. Menulis di sini maksudnya adalah kita dapat mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf, baik itu paragraf naratif, deskriptif, dan ekspositif. Nah, pada kesempatan kali ini kita fokus dalam belajar mengenai membaca, yaitu bagaimana caranya membaca cepat. Nah, ada satu penelitian dari Perpustakaan Nasional pada tahun 2017 yang memberikan data yang cukup mengejutkan teman-teman, bahwa ternyata durasi kita sebagai orang Indonesia dalam membaca buku itu per hari rata-rata hanya berkisar antara 30-59 menit. Kemudian jumlah buku yang ditamatkan masyarakat Indonesia per tahun itu rata-rata hanya 5-9 buku. Padahal sebelumnya telah jelas bahwa organisasi internasional yaitu UNESCO itu sudah menetapkan waktu membaca tiap orang berkisar antara 4-6 jam per hari. Kemudian dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang, Rusia, Korea, bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia tingkat literasinya sangat jauh tertinggal. Kenapa? Karena negara maju tersebut itu rata-rata menghabiskan waktu membaca hingga 6-8 jam per hari. Nah, kondisi ini berbanding terbalik dengan waktu masyarakat Indonesia dalam hal bermain gadget. Dalam hal bermain gadget, kita sebagai masyarakat Indonesia ternyata dapat menghabiskan waktu sekitar 5,5 jam per hari. Sehingga dalam hal ini menurut data Perpustakaan Nasional tadi bahwa perkembangan teknologi pada masyarakat Indonesia ternyata semakin membuat kita semakin malas dalam hal membaca dan menulis, teman-teman. Maka dari itu, sebagai upaya untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan pelajar, kita harus mulai membiasakan diri bagaimana caranya agar kita terbiasa dalam membaca, khususnya membaca cepat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada inti materi. Pertama yaitu pengertian membaca cepat. Membaca cepat merupakan suatu teknik dalam membaca untuk bisa mendapatkan informasi dengan cara langsung ke masalah ataupun fakta yang dicari. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita sudah bisa membaca cepat dalam membaca bahan bacaan kita itu langsung bisa menuju atau mendapatkan informasi yang kita cari. Misalkan ketika teman-teman ingin belajar matematika soal bilangan aljabar.
Kemudian teman-teman ingin mengetahui apa saja yang dimaksud dengan bilangan aljabar. Nah, dengan teknik membaca cepat, teman-teman bisa langsung tertuju kepada bagian atau bab berisi mengenai bilangan aljabar, sehingga kita dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin seperti itu. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi untuk membaca karena kita sudah terbiasa dalam membaca cepat. Nah, selanjutnya ada seorang ahli yaitu Tampu Bolon pada tahun 1990. Beliau mengatakan bahwa membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Biasanya kecepatan itu dikaitkan dengan tujuan membaca, keperluan dan bahan bacaan. Artinya, seorang pembaca cepat yang baik tidak menerapkan kecepatan membacanya secara konstan di berbagai cuaca dan keadaan membacanya. Penerapan kemampuan bacaan itu disesuaikan dengan tujuan membacanya, aspek bacaan yang digali, dan berat ringannya bahan bacaan. Dari pendapat Tampu Bolon ini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita membaca cepat, kita tidak hanya mengutamakan kecepatan kita dalam membaca, tapi kita juga harus fokus kepada pemahaman mengenai yang kita baca. Nah, berat atau ringannya bahan bacaan itu tergantung dari informasi apa yang kita perlukan seperti itu, sehingga kita harus menentukan atau menetapkan posisi kita sebagai pembaca dalam hal membaca cepat. Selanjutnya kita masuk kepada teknik. Secara garis besar terdapat beberapa teknik bacaan yang terkenal. Yang pertama yaitu teknik skimming. Apa sih yang dimaksud dengan teknik skimming? Teknik skimming pengertiannya adalah merupakan suatu teknik untuk dapat mencari gagasan pokok atau hal-hal penting lainnya yang ada di dalam bacaan. Contohnya yaitu ketika kita membaca ensiklopedia, kamus, indeks, yellow pages, dan lain sebagainya. Nah, maksud dari teknik skimming ini adalah kita dapat menentukan gagasan pokok atau hal penting yang kita baca. Misalkan kita belajar bahasa Inggris, kita mencari arti sebuah kata, misalkan saya ingin makan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kamus, kita langsung mencari kalimat tersebut, kalimat gagasan tersebut, seperti itu. Jadi kita dapat memanfaatkan teknik skimming ini untuk mencari gagasan atau untuk mencari inti pokok dari sebuah kalimat. Seperti itu, teman-teman. Nah, teknik scanning merupakan teknik yang kedua, yaitu suatu teknik membaca untuk memahami informasi dari suatu bacaan. Teknik scanning biasanya digunakan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari seperti mencari nomor telepon, mencari kata pada kamus, mencari entry pada indeks, mencari angka statistik, mencari daftar perjalanan, dan mencari daftar belanjaan. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menggunakan atau sudah lazim menggunakan teknik scanning. Misalkan ketika teman-teman ingin menelpon kerabat jauh. Nah, tentu sebelum kita menelpon kerabat jauh kita harus mencari nomor teleponnya, baik itu di catatan maupun itu di kontak HP teman-teman. Jadi secara tidak langsung kita sudah terbiasa sebenarnya menggunakan teknik scanning, yaitu kita ingin mendapatkan informasi langsung dari suatu bacaan kita, seperti itu. Nah, kemudian apa sih Kak manfaat membaca cepat? Manfaat yang pertama yaitu untuk mencari informasi yang kita perlukan dari sebuah bacaan secara cepat dan efektif. Kemudian yang kedua yaitu dalam waktu yang singkat dapat menelusuri bahan halaman buku atau bacaan. Jadi manfaat membaca cepat pada intinya adalah yaitu dua. Untuk ketika kita mencari informasi, kita dapat menemukan informasi tersebut secara cepat dan efektif. Dan yang kedua yaitu kita dapat menelusuri bahan bacaan kita, baik itu buku, majalah, dalam waktu yang singkat, teman-teman. Jadi itu merupakan manfaat membaca cepat yang kita rasakan ketika kita sudah bisa dan terbiasa dalam membaca cepat. Nah, kesimpulannya adalah membaca cepat itu merupakan suatu hal yang dapat mendorong pertumbuhan tingkat literasi di Indonesia. Karena dengan mempelajari cara membaca cepat, kita dapat menemukan kalimat atau kata dalam sebuah bacaan secara efektif dan mudah.
Nah, jadi untuk teman-teman khususnya kelas 10 SMA, mulai dari sekarang kita harus belajar teknik membaca cepat, sehingga dalam hal kita mencari informasi ataupun kita mencari jawaban atas suatu permasalahan, kita dapat melakukan teknik pembaca cepat sehingga kita dapat menghemat waktu, kemudian kita juga dapat memperoleh informasi secara efektif dan mudah. Baik, sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dari KKN Universitas Islam Indonesia, unit 229, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.